Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Yulisam selaku Ketua Majelis Taklim Alumni, katanya Ketua Alumni Umrah lan Haji Lantama Anugerah kalian Nur Ramadan Wisata. Ingkang kula hormati Bapak Slamet selaku tuan rumah, lan Bapak kalian Ibu sedanten yang semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu, kesempatan selalu, sehingga bisa turut rutin hadir dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis silaturahmi seperti yang kita hadiri pada siang hari ini. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya hadirnya kita pada tempat ini, hadirnya kita pada waktu ini tidak lepas adalah karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat hidayah. Ya. Kalau kita sehat, kemudian ada waktu luang tapi tidak ada hidayah dari Allah, maka tidak ada keinginan muncul untuk hadir di tempat ini. Nah, wow, sampun disinggung kalian Pak Yuli. Awal-awal yang ngelis itu hanya beberapa, tapi ternyata mendekati hari H, tiba-tiba banyak orang dari kita mendapatkan hidayah. Nah, itu salah satu hidayah. Kemudian kalau kita dapat hidayah, kepingin hadir, kepingin rawuh, tapi dilalah kok lagi kurang enak badan, gitu kan? Ya pasti kita tidak bisa hadir di tempat ini. Maka patut kita syukuri kehadiran kita di tempat ini. Minimalnya sudah diberi nikmat oleh Allah 3 hal. Yang pertama sehat, yang kedua sempat, dan yang ketiga hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya yang senantiasa mendukung dan mensupport dakwah beliau hingga akhirnya dakwah beliau tertular kepada kita pada siang hari ini. Ibu, Bapak yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Futna, Ibu. Wow, diperkenalkan kalian Mas Kun Ustad. Nah, sanes Ustad. Nggih, kula niku timnya Mas Kun. Larini Mas Kun nggih, larini Mas Kun. Tasih anyaran ngoten. Terus mau diperkenalkan kalian Mas Kun tiang Solo ngoten. Tapi kula asline niku saking nggih satu desa kalian Mas Kun, saking Kaliangkrik ngoten. Namun karena kuliah di sana jadi domisilinya seringnya di Solo. Tapi Bapak Ibu lan rumah sebenarnya di Kaliangkrik ngoten. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rata-rata kita pasti pernah berpergian. Rata-rata kita atau kebanyakan malah semua dari kita pernah melakukan perjalanan. Nah, perjalanan ingkang paling tebih niku sampun tidak pundi Bapak Ibu. Paling tebih pundi? Mekah ngoten nggih mungkin. Mekah, Madinah, mungkin kalian Jordania dan lain sebagainya ya. Kalian krek nggih monggo ingkang ngersake dolan kalian krek pinarak ting daleme kula. Nggih. Rata-rata kita pernah berpergian, entah dekat, entah jauh, entah sebentar atau entah lama, tapi pernah berpergian. Mungkin kalau Bapak Ibu semua pernah umroh nggih minimal 9 hari. Nopo haji niku pinten dinten Ibu? 40-an nggih, 40-an hari. Nah, biasanya kalau ketika kita berpergian ke tempat yang masih asing, selain masih asing, kita pertama kali ke tempat tersebut, ke daerah asing, biasa niku bingung, bingung kalian tempat tersebut. Nah, apalagi kalau kita berpergiannya dalam jangka waktu lama, malah bisa tersesat dan lain sebagainya. Ya, mungkin rata-rata orang kalau berpergian itu bisa hitungan hari, umroh 9 hari, haji 40 hari, nopo merantau hitungan tahun 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi ternyata ada orang yang berpergian itu bisa sampai 60 tahun. Malahan pada zaman dahulu orang-orang berpergian itu ada yang sampai hitungan ratusan tahun. Bahkan orang zaman dulu berpergian sampai 1000 tahun. Nah, kira-kira niku berpergian datang pundi Bapak Ibu? Teng dunia nggih leres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nate ngendika, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiri sabilin. Au abiru sabilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ketika kita hidup di dunia untuk menjadikan kehidupan kita di dunia itu ka'annaka gharibun, sebagai seakan-akan kita itu asing, au abiru sabilin, atau seakan-akan kita sedang dalam perjalanan. Nah, jadi kita hidup di dunia ini sejatinya, sebagaimana yang Rasulullah jelaskan, adalah sebuah perjalanan. Dan durasi orang berpergian di dunia ini ku benten-benten. Wonten sing perjalananipun kalau umat Nabi Nuh itu sampai 900 tahunan nggih. Nabi Nuh niku yuswane sampai 950 tahun. Kemudian kalau Nabi Muhammad sampai 60 tahun. Kemudian di sekitar kita mungkin perjalanannya ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 80 tahun dan lain sebagainya. Tapi rata-rata Rasulullah SAW menjelaskan bahwa rata-rata umur perjalanan umat Nabi Muhammad itu di kisaran 60 sampai 70. Makanya ya, banyak orang yang tersesat dalam perjalanan dunia ini adalah karena tidak tahu peta dunia, tidak tahu peta perjalanan dunia. Ya, yang lebih parah lagi sudah tidak tahu, tidak mau tanya. Kalau dalam peribahasa itu malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Kita sudah tidak tahu peta perjalanan dunia ini seperti apa. Kok ditambah tidak mau tanya? Kok ditambah tidak mau cari tahu?
Makanya sudah bisa dipastikan orang yang dalam perjalanan tapi tidak tahu arah jalannya sudah bisa dipastikan akan tersesat. Nah, jadi kalau pengen tahu yang paling benar tentang peta perjalanan dunia ini adalah tentunya bertanya kepada yang menciptakan dunia. Sinten ingkang menciptakan dunia Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jelaskan hakikat di dunia, hakikat dunia niku yang diperintahkan kita dalam surat yang setiap Jumat selalu diperintahkan untuk kita membacanya. Surat apa Ibu? Bapak? Al-Kahfi. Okay. Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'." Wadrib lahum, dan berilah perumpamaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala di sini berbicara kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, berilah perumpamaan dunia kepada mereka." Mathalul hayatid dunya, kehidupan dunia ini perumpamaannya kama'in, seperti air, anzalnahu minas sama', yang diturunkan dari langit ke bumi. Ya. Memangnya apa miripnya kehidupan dunia dengan air? Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kemiripan air dengan kehidupan dunia setidaknya ada 4. Yang pertama adalah sama-sama pasti berubah. Sama-sama pasti berubah. Kalau kita amati di sekitar kita, ketika hujan lah, hujan itu air dari langit. Kemudian ketika turun mengenai nopo Ibu? Genteng. Hujan yang tadinya di langit atau air yang tadinya di langit kemudian kena genteng. Habis kena genteng, kena talang. Talang turun ke selokan. Dari selokan ke sungai. Habis ke sungai ke laut, habis ke laut naik lagi dan seterusnya. Nah, di sini membuktikan bahwa kemiripan dunia dan juga air itu sama-sama berubah-ubah. Air mungkin secara kondisinya berubah-ubah, fisiknya berubah-ubah. Air niku kalau bening, nggih air di kolah atau air di tandon. Kemudian sebentar lagi berubah lagi menjadi air teh hangat misalnya, berubah. Kemudian berubah lagi menjadi jeruk hangat. Kemudian berubah lagi menjadi kopi, berubah menjadi sirup dan lain sebagainya. Nah, di sini air itu berubah-ubah. Nah, begitupun dengan kondisi kita di dunia pasti akan berubah-ubah. Mungkin dulu kita sempat muda, kemudian karena kita hidup di dunia maka kena aturan dunia yang dimana semua yang di dunia itu akan berubah-ubah. Dulu mungkin muda, sekarang tua, kemudian dulu mungkin karena cantik kalian gantengnya jadi primadona di desanya nopo di sekolahnya, sekarang kulit mungkin mulai menua. Dulu mungkin kita kuat ngangkat meja niki misalnya kuat. Saat niki ngangkat teh anget nopo jeruk anget nggih perlu perjuangan. Jadi memang itu hakikat dunia. Ya, ketika kita memahami hakikat dunia yang terus berubah-ubah, maka ketika mengalami dunia itu mengalami perubahan dalam diri kita. Misal dulu tua, sekarang dulu muda, sekarang tua. Dulu kuat, sekarang sudah tidak terlalu kuat. Kita tidak terlalu kaget karena kita memahami hakikat dunia yang pasti berubah-ubah gitu. Dan orang yang beriman
ketika menyadari bahwa dunia ini berubah-ubah, maka seharusnya menggunakan kesempatan berubah-ubah itu kepada yang lebih baik. Mungkin dulu sholatnya masih bolong-bolong, tapi alhamdulillah karena kita mengimani adanya Allah, syariat Allah dan lain sebagainya, maka sekarang sholatnya lebih rajin lagi, sholatnya ditambah lagi. Dulu ndak sholat duha, sekarang alhamdulillah sebelum berangkat ke sini sholat duha terlebih dahulu. Dulu mungkin subuh bangunnya niku mepet-mepet kumat, alhamdulillah sekarang sebelum subuh sudah ditambah dengan tahajud dan witir. Jadi memang hakikat dunia yang berubah-ubah itu ketika dihadapkan kepada seorang yang beriman, maka perubahan tersebut digunakan untuk yang lebih baik. Dunia ini diserupakan dengan air karena berubah-ubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah menyerumpamakan kehidupan dunia ini dengan air? Yang kedua adalah karena sama-sama pasti habis. Sama-sama pasti habis. Ya. Sinten ingkang unjukane sampun telas. Nggih. Monggo ditambah malih saged. Ya. Jadi kemiripan dunia dengan air adalah karena sama-sama habis. Kita ambil contoh paling dekat dulu tadi datang air di gelas itu masih penuh, sekarang sudah tinggal setengah, sekarang sudah tinggal satu serutupan. Nah itulah hakikat dunia, pasti habis. Ya, mungkin kalau kita amati tandon di rumah kita, kapan terakhir ngisi? Mungkin tadi pagi diisi penuh. Nah nanti ketika sore sampun habis dan seterusnya. Ya. Tapi kan pakai pompa otomatis mas kan, nggak mungkin habis gitu. Ya, tetap aja nanti habis, mungkin di sumurnya ketika kekeringan dan lain sebagainya. Itulah hakikat dunia. Nah, begitu kan segala urusan dunia juga mesti ada habisnya. Hal-hal duniawi niku pasti ada habisnya. Hal-hal duniawi niku nopo Bapak Ibu? Yang pertama nopo? Mungkin uang, uang, gaji, misal kita setiap bulannya mendapatkan ibaratnya 2 juta. 2 juta niku pasti habis nopo mboten Ibu? Habis. Mungkin dapat 5 juta, alhamdulillah rezeki. Pasti habis nopo mboten? Habis. Gaji 50 juta atau pendapatan 50 juta pasti juga akan habis. Nah, kemudian mungkin hal-hal duniawi niku umur. Umur itu sifatnya duniawi, maka pasti juga akan habis. Maka ketika kita menyadari bahwa dunia itu sifatnya pasti akan habis, maka ketika ada perubahan dalam diri kita itu tidak kaget. Ya memang wayahe dunia niku seperti ini. Kadang punya banyak, kadang jadi dikit. Kadang muda, nanti pasti tua. Kadang hidup, nanti kita semua pasti juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dunia. Kemudian hal-hal yang bersifat duniawi niku napa malih? Jabatan, ngoten nggih. Jabatan niku pasti akan habis. Tapi kan ada kesempatan 2 periode, ngoten nggih. Ya, tapi kan habis 2 periode pasti akan habis. Tapi kan ada raja yang kuasanya seumur hidup. Ya, tapi kan pasti akan habis dengan berakhirnya hidup dia. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi termasuk jabatan itu pasti akan habis. Lantas sing ndak habis niku napa Bapak Ibu? Yang ndak habis itu napa? Pahala. Yang tidak habis itu pahala yang akan kita bawa ke alam kubur nanti adalah pahala. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman dalam surat An-Nahl,
ma indakum yang fadu, apa yang di sisimu akan lenyap. Apa yang bersifat duniawi niku pasti lenyap. Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itu pasti akan kekal. Maka ketika kita tahu mana yang bakal habis dan mana yang akan kekal, kira-kira kita bakal ngejar yang mana Bapak Ibu? Yang kekal. Ketika kita tahu bahwa jabatan kita itu pasti akan ada habisnya, sedangkan kesempatan beribadah kita juga akan ada habisnya, dan yang nggak akan ada habisnya itu hasil dari amal-amalan soleh. Pasti kita ngejar yang mana? Ngejar yang fokus untuk beribadah supaya mendapatkan pahala yang akhirnya bisa kita bawa ke akhirat nanti. Nah, tentu kalau kita benar-benar beriman, yang pasti kita kejar adalah yang abadi. Nah, di sini Rasulullah SAW mencontohkan aplikasinya, ya. Antara apa yang kita miliki ini pasti akan habis, dan ada satu yang akan ikut dengan kita. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun. Orang itu ketika akan dikubur ada 3 hal yang mengikuti. Yang pertama, yatba'uhu ahluhu. Yang ikut untuk mengantarkan ke kuburnya adalah yang pertama keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amaluhu, dan amalannya. Farji'u ahluhu wa maluhu. Maka yang 2 pulang, yang 1 tetap tinggal. Yang pulang ini kunapa? Yang pertama adalah keluarganya. Jadi semisal kita di dunia ini sampun alhamdulillah sampun gadah cucu, keluarganya harmonis, keluarganya rukun, nyenengke dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah kita punya banyak, kita dititipi banyak harta, punya rumah yang alhamdulillah nyaman, kendaraan yang alhamdulillah cukup, pakaian yang alhamdulillah bisa ganti terus, makanan yang alhamdulillah setiap hari bisa beda-beda makmnya gitu. Nah, itu semua ketika kita diantarkan menuju kubur ikut, ya. Mungkin dari keluarganya ikut mengantarkan, mungkin dari hartanya, mobilnya ikut mengantarkan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita dikubur, yang tertinggal hanya tinggal amalannya saja. Yang 2 kembali, yang 1 tinggal. Ya. Maka ini adalah aplikasi dari firman Allah bahwa semua hal-hal yang bersifat dunia itu pasti akan ada habisnya. Dan yang tidak habis itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memperumpamakan kehidupan dunia dengan air. Yang kedua adalah karena sama-sama habis. Kemudian yang ketiga, kemiripan kehidupan dunia dengan air adalah sama-sama bikin apa Ibu? Kalau kita kena air, niku nanti jadi apa? Basah, betul. Ya, kehidupan dunia dengan air itu sama-sama bikin basah. Ya, kalau air, ketika kita main air, ketika kita mandi dan lain sebagainya itu basah karena air. Tapi ketika kita hidup di dunia pasti akan basah dengan yang namanya ujian. Jadi dunia itu adalah tempatnya ujian. Satu-satunya yang tidak ada ujian itu nanti di surganya kelak. Jadi ketika kita memahami bahwa hakikat hidup di dunia itu pasti akan basah dengan yang namanya ujian, maka ketika kita mendapatkan ujian, maka tidak kaget, karena tahu ya namanya juga dunia, pasti ada aja ujiannya. Ya, semua orang itu pasti akan mengalami yang namanya ujian. Yang berbeda hanya waktunya,
yang berbeda hanya kadarnya. Kadang ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kurangnya harta, ada yang diuji dengan ketidaktenangan hati dan lain sebagainya. Dan itu semua sudah Allah jelaskan gamblang dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat keberapa Bapak Ibu? Kedua. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, sungguh pasti aku akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu dengan sedikit ketakutan. Ya, jadi kita takut itu adalah sebuah ujian. Kita takut dengan masa depan, takut dengan kematian, takut anak cucu kita tidak bisa mungkin bahagia dan lain sebagainya. Itu adalah ujian dari Allah. Takut apa lagi Bapak Ibu? Mungkin takut dengan istri, takut sama suami, ya ini kok sebuah ujian. Ya. Kemudian Allah menambahkan wal ju'i, dan aku akan menguji kalian dengan kelaparan. Mungkin tadi sebelum berangkat Allah uji dengan lapar, tapi alhamdulillah sampun sampai di Pawon Markisa, alhamdulillah ujiannya terobati. Mungkin tadi sebelum berangkat kok kerasanya haus ya. Alhamdulillah sampun sampai di Pawon Markisa, alhamdulillah hausnya terobati. Ya, kita syukur-syukur ketika kita lapar langsung mendapatkan obatnya, ma'am dan minum. Tapi ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina semisal, ya, mereka kelaparan, tidak ada pilihan untuk makan, tidak ada pilihan untuk mau makan yang mana. Yang ada mungkin hanya beberapa hari terakhir ada kabar karena saking tidak ada makanan di sana, sampai-sampai anak-anak di sana maamnya rumput, maamnya minumnya air-air yang ada di jalanan dan lain sebagainya. Nah itulah hal yang patut kita syukuri ya. Kita hidup di Indonesia bisa merasakan ketenangan. Ketika mendapatkan ujian lapar, ketika mendapatkan ujian haus, kita langsung bisa melipir ke rumah Pawon Markisa. Jadi inilah ujian dari Allah. Tapi alhamdulillah ujiannya tidak separah mungkin ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Kemudian ujian kelaparan juga pernah menimpa Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW pernah saking tidak adanya makanan sampai kurang lebih 3 kali bulan purnama. 3 kali bulan purnama niku berapa bulan? 3 bulan sih. Sampai sekitaran 3 bulan dapur Rasulullah itu tidak pernah ngebul. Yang dimakan itu hanya 2 macam. Yang dimakan itu hanya kurma dan juga air putih. Antara 2 itu. Paginya ma'am kurma sama air putih, siangnya ma'am kurma sama air putih, malamnya ma'am kurma sama air putih. Begitu terus sampai 3 bulan. Nah itulah ujian kelaparan yang pernah Rasulullah SAW alami. Kemudian Allah menambahkan wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Kekurangan harta itu ada macam-macam. Mungkin kita tabungannya sedikit padahal kebutuhannya banyak. Anak-anak pengen masuk sekolah, anak-anak pengen kuliah dan lain sebagainya, tapi kok tabungannya masih sedikit. Itu ujian kekurangan harta. Kemudian ada yang tiba-tiba bisnisnya bangkrut dan lain sebagainya. Itu merupakan ujian harta yang Allah timpakan kepada seseorang di dunia. Wa naqsim minal amwali
wal anfus. Kemudian diuji dengan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu bisa sakit, bisa ada saudara kita yang meninggal dan lain sebagainya. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu sehat, dulu ketika melihat jelas, kemudian sekarang ketika melihat harus piip-piip matanya. Dulu masih bisa melihat dengan jelas tanpa harus kacamata, sedangkan sekarang harus pakai kacamata dan lain sebagainya. Itulah ujian Allah berupa berkurangnya jiwa. Kemudian wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarot, dan ujian kurangnya buah-buahan. Mungkin kalau sekarang istilahnya gagal panen, sampun nanam padi berhektar-hektar, kok tiba-tiba gagal panen, kok tiba-tiba harganya rendah. Sampun nanam jeruk beratus-ratus meter persegi, alhamdulillah bisa panen, kok harganya anjlok. Nah, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kemiripan antara dunia dengan air, yaitu sama-sama basah, sama-sama bikin basah. Air itu kalau kena kita basah, bikin basah. Tapi kalau dunia, kita hidup dunia itu basah dengan ujian. Jadi kalau kita memahami akan hakikat dunia, bahwa di dunia ini adalah tempatnya ujian, maka ketika kita mendapatkan ujian, kita tidak akan kaget, kita tidak akan terlalu sedih berlebihan dan lain sebagainya. Nah, itu yang ketiga, sama-sama bikin basah. Kalau air basah karena zatnya air, kemudian kalau dunia itu bikin basah dengan ujiannya. Kemudian yang keempat adalah sama-sama jangan sampai berlebihan. Ya, kalau kita punya air berlebihan, dilalah kok kali ini mancurnya sangat banyak. Kalau berlebihan, air niku bisa bikin apa ibu? Banjir. Ya. Kalau kita punya air berlebihan, maka kita bisa tenggelam dan lain sebagainya. Begitupun dunia yang kita tempati sekarang ini. Kalau kita berlebihan dengan dunia, maka pasti akan celaka. Layaknya kalau kita berlebihan airnya. Ya. Air kalau berlebihan bisa bikin banjir. Tapi kalau kita menggunakan kehidupan dunia ini secara berlebihan, bisa bikin kita celaka. Ya. Maka pergunakanlah dunia itu dengan secukupnya. Nah, secukupnya satu orang nih dengan orang lain itu sama atau beda, ibu? Beda aja. Mungkin yang satu anaknya masih 2, betul. Orang yang punya anak 2 dengan orang yang punya anak 5 itu kebutuhannya sama atau beda, ibu? Beda. Maka gunakanlah dunia itu secukupnya. Kalau cukupnya anak itu misal untuk sekolah, untuk kuliah ratusan juta dan lain sebagainya, maka itu alhamdulillah sudah disebut sebagai cukup, tidak berlebihan, insya Allah. Ya, kalau kebutuhannya kita punya anak 5, dilalah harus masuk sekolah semua, ya kita pergunakan dengan secukupnya dan lain sebagainya. Ya, terus contoh menggunakan dunia dengan berlebihan itu bagaimana? Ya, contohnya adalah terlalu rakus mendapatkan dunia sampai-sampai menabrak batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang disebut sebagai berlebihan. Ya, kita lagi butuh misalnya harus bangun rumah dan lain sebagainya. Kita butuh sekian juta, kok sekarang tidak ada. Terus kita inisiatif nyari dari manapun, sampai-sampai menerobos mana yang halal dan mana yang haram. Ya, sampai-sampai tidak mempedulikan mana yang halal dan mana yang haram, menembus batasan-batasan. Nah, itulah yang disebut sebagai berlebihan. Walaupun mungkin uangnya itu masih dikit, tetapi kalau kita tidak menghiraukan batasan dari Allah, maka itu yang disebut sebagai berlebihan. Nah, kemudian yang disebut sebagai berlebihan itu nopo malih?
yaitu menggunakan harta yang kita dapatkan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatnya itu dari hal-hal yang haram, nyuwun sewu, kemudian kita menggunakannya dengan untuk hal-hal yang haram juga. Nah, itu sudah double berlebihan. Ya. Dapat uang nyarinya dari yang nggak benar, kemudian menggunakannya dengan nggak benar. Nah, itulah yang disebut berlebihan. Maka kita menggunakan dunia ini secukupnya saja. Cukupnya untuk anak sekolah, cukupnya untuk bisa tindak haji dan umroh, cukupnya untuk bisa mengantarkan kita silaturahmi dengan mobil, ya misalnya. Nah, itu sudah disebut menggunakan dunia dengan secukupnya. Kemudian yang berlebihan itu seperti apa? Yang berlebihan itu kalau nyarinya sampai nerobos batasan-batasan Allah, nyarinya sampai tidak tahu mana halal haram, sampai menerobos batasan-batasan riba, sampai menerobos batasan-batasan mana yang menipu, mana yang enggak. Nah, itulah yang disebut sebagai berlebihan. Makanya kesamaan dunia dengan air itu jangan sampai berlebihan. Kalau air berlebihan bisa bikin kita banjir, tapi kalau harta, kalau dunia berlebihan bisa bikin kita celaka. Nah, makanya kalau kita mempunyai harta, ya alhamdulillah kita gunakan dengan baik. Kita gunakan untuk sedekah, kita gunakan untuk infak, kita gunakan untuk umrah, kita gunakan untuk haji. Nah, itu salah satu bentuk menggunakan harta yang kita miliki dengan baik. Nah, kemudian ketika kita memahami akan hakikat dunia yang seperti itu, yang pertama tadi apa? Hakikat dunia itu berubah. Iya, pasti berubah. Yang pertama, hakikat dunia itu pasti berubah. Kemudian yang kedua, pasti habis. Kemudian yang ketiga, nopo Bapak Ibu? Pasti sama-sama bikin basah. Air kalau kena kita bikin basah, tapi kalau dunia kena kita itu mesti basah dengan ujian. Kemudian yang terakhir adalah sama-sama jangan sampai berlebihan. Nah, kalau kita memahami hakikat dunia tersebut dan menimbang bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk dunia saja, bahwa kita hidup ini tidak hanya di dunia saja, tapi masih ada kehidupan akhirat. Nah, kira-kira mana yang akan lebih kita prioritaskan? Kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, Bapak Ibu? Kehidupan akhirat. Karena dunia itu pasti akan habis, dunia itu pasti akan berubah. Maka kita memprioritaskan kehidupan dunia, kehidupan akhirat yang nggak akan ada habisnya dan yang nggak akan ada berubahnya, gitu. Ya tentu orang yang beriman akan memprioritaskan kehidupan akhiratnya, karena seperti yang tadi telah disampaikan, ma indakum yang fadu, apa yang di sisimu itu pasti akan lenyap, wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itu pasti akan kekal. Dan cara mendapatkan meraih kebaikan akhirat yang kekal itu ternyata mudah, Bapak Ibu. Tinggal niatkan apa yang kita lakukan sehari-hari ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita niatkan makan, niatkan ketika kita jalan-jalan, ya, contohnya niatkan karena ingin merefresh pikiran agar bisa lebih khusyuk ketika beribadah nanti. Ketika kita jalan-jalan, niatkan untuk menyenangkan istri, niatkan untuk menyenangkan suami, maka itu dapat pahala lagi.
Kemudian ketika kita jalan-jalan, niatkan karena ingin tadabbur alam, ya, itu dapat pahala lagi. Ya, di sini kita pahami bahwa mendapatkan kehidupan akhirat, mendapatkan kebaikan kehidupan akhirat itu tidak harus dengan meninggalkan hal-hal yang enak. Kita bisa mendapatkan kehidupan akhirat dengan melaksanakan hal-hal yang nikmat, hal-hal yang enak. Contohnya jalan-jalan. Ternyata kita bisa niatkan juga karena Allah, niatkan untuk menyenangkan suami, niatkan untuk menyenangkan istri dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita makan misalnya, niatkan itu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan makan dan minum agar bisa tegak beribadah. Niatkan makan dan minum agar bisa menjaga amanah badan yang sehat dan lain sebagainya. Maka sesimpel kita minum unjuan, sesimpel kita dahar snack, itu ternyata bisa berbuah pahala kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian misalnya ketika kita membangun usaha, ketika kita berbisnis dan lain sebagainya, ya, kita bisa niatkan untuk yang pertama nafkah untuk keluarga. Kita berangkat kerja, ternyata alhamdulillah dapat pahala. Karena apa? Karena kita niatkan untuk nafkah keluarga. Kemudian kita bangun bisnis biar dapat uang banyak, niatkan agar bisa bersedekah, bisa menjamu tamu, bisa bermanfaat kepada umat lebih luas lagi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira misalnya nih dakwah Islam niku bisa lebih jalan kalau kita punya uang, atau kalau kita tidak punya uang. Tentunya bisa lebih berjalan kalau kita punya uang. Karena semisal kita dakwah, ya, misal ambil contoh pengajian di masjid gitu. Pengajian di masjid itu ternyata lebih banyak yang hadir kalau ada snacknya ketimbang yang tidak ada snacknya. Nah, di situ kan menunjukkan kalau kegiatan dakwah atau kegiatan mengajak orang untuk kebaikan itu ternyata butuh yang namanya snack. Ya, snack itu saking pundi beli dan lain sebagainya. Ya, makanya kalau kita niatkan, kita berusaha, kita menjalankan bisnis, kita bekerja dan lain sebagainya, kita niatkan agar bisa bermanfaat lebih luas lagi, maka ini juga dihitung sebagai ibadah. Ya, termasuk kita hadir di tempat ini Bapak Ibu. Niatkan untuk silaturahmi, itu sampun ibadah. Niatkan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, itu juga sampun ibadah, berpahala insya Allah. Niatkan untuk memperoleh teman yang soleh dan solihah, teman seperjuangan yang sama-sama mengingatkan kita untuk beribadah, itu juga sudah bentuk bagian dari ibadah. Niatkan untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, itu juga sudah bentuk ibadah yang insya Allah kita mendapatkan pahala karenanya. Ya. Maka alhamdulillah patut kita syukuri kita hadir di tempat ini, sampun diundang oleh Pak Yuli, ya. Sampun dijamu oleh Pak Slamet. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih banyak, karena dengan perantara ini kita bisa beribadah lebih banyak lagi, bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita yang mungkin terakhir ketemu bisa jadi pas di Arab dulu, ya, yang mungkin terakhir ketemu 1 tahun lalu atau minimal 3 bulan lalu gitu. Alhamdulillah dengan adanya acara ini kita bisa bertemu kembali, bisa saling silaturahmi, bisa saling mengingatkan, tegur sapa dan lain sebagainya. Nyenengke, nyenengke. Jadi hal-hal kebaikan akhirat itu tidak melulu harus perjuangan yang berat, tidak melulu harus penuh dengan peluh, tidak melulu harus hal-hal yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Tinggal datang ke majelis ilmu, tinggal datang silaturahmi dengan teman-teman, alhamdulillah itu menyenangkan. Selain menyenangkan juga dapat pahala, insya Allah. Ya, makanya
Ya, ketika kita tahu bahwa kebaikan akhirat ini tidak melulu harus melalui jalan-jalan yang berat, tidak harus melalui jalan-jalan yang melelahkan dan lain sebagainya, cukup dengan silaturahmi dan lain sebagainya. Maka ketika kita bertemu dengan kawan misalnya, alhamdulillah kita bertemu dengan teman-teman yang soleh solihah, yang selalu semangat beribadah, yang selalu mengingatkan untuk jangan lupa sholat duhanya, jangan lupa tahajudnya dan lain sebagainya, maka akan timbul cinta di antara kita karena kita sering bertemu. Cinta antar alumni haji dan umroh Lantama, cinta antar alumni haji dan umroh anugerah wisata, ya. Kita cinta dengan saudara-saudara kita dulu pernah berjuang di Arab Saudi untuk umroh atau untuk haji, alhamdulillah dipertemukan kembali. Karena saking sering ketemu, jadi muncul cinta di antara kita. Yang cinta tersebut adalah cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan dengan cinta karena Allah ini, kita semua bisa mendapatkan manisnya iman. Kita berpisah, kita berjumpa dan berpisah karena Allah. Mudah-mudahan dengan cinta karena Allah ini, kita bisa mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan cinta karena Allah ini, ketika kita misalnya Pak Slamet kok alhamdulillah misalnya di akhirat kelak masuk surga duluan gitu. Misalnya Pak Yulisam kok alhamdulillah di akhirat kelak sudah masuk surga duluan. Dan ketika berhadapan dengan Allah, ya Allah, kok dulu teman-temanku yang hadir di Pawon Markisa itu kok belum masuk ya Allah? Di mana ya Allah? Gitu. Jadi Allah mempersilahkan untuk mencari teman-temannya yang belum masuk surga. Misalnya kok Mas Futna ini belum ada di sini, padahal dulu hadir pas di Pawon Markisa. Di mana ya Allah gitu? Lalu Allah mempersilahkan untuk mencari misalnya saya Mas Futna gitu, karena banyak dosanya. Kemudian setelah dicari oleh Pak Yulisam, dicari oleh Pak Salam dan sebagainya, alhamdulillah ketemu dan bisa masuk surga bareng-bareng. Nah itulah tujuan kita, ya, itulah tujuan kenapa Bapak Yulisam sering mengadakan pertemuan. Kemudian kita sering bergilir ke saudara yang satu, ke saudara yang lainnya, bersilaturahmi. Tujuannya hanya satu, ya, tujuannya agar nanti kita bisa ketemu kembali lengkap di surganya kelak tanpa ada yang tertinggal salah seorang pun. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah itulah ya tujuan dari kita sering silaturahmi, tujuan dari kita sering kumpul-kumpul, ya agar bisa apa? Bisa bertemu kembali nanti di surganya kelak nanti. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan dari saya. Terima kasih banyak Bapak Yulisam, Bapak Slamet sampun mengundang dan juga sampun menjauh dengan amat baik. Semoga Allah berikan balasan kepada kita semua. Allah berikan balasan kepada Bapak Yulisam, Allah berikan balasan kepada Bapak Slamet dengan balasan yang baik berkali-kali lipat. Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.